Selamat pagi buat kita semua, salam sejahtera. Mohon izin kami dari kelompok kelas F Batam Center Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Unrika Batam. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi dan juga tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Hukum dan HAM dengan judul Hak Asasi Manusia. Sebelumnya, mohon izin para Bu SHMH, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Baiklah, selanjutnya akan kami teruskan oleh rekan kami Muhammad Zarif. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Apa yang dimaksud dengan HAM? Hak Asasi Manusia atau HAM dalam bahasa Inggris Human Rights, dalam arti Perancis Droit de l'homme. Jadi hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya sejak lahir karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan pada siapapun, sehingga sifatnya universal. Kemudian HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan HAM? Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kordati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci. Menurut John Matterson adalah anggota Komisi HAM di PBB. Menurutnya, HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia atau HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir, yang bersifat kordati dan fundamental, sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Baiklah, akan dilanjutkan oleh rekan saya Chris Hagai. Baiklah, selanjutnya perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia diawali sejak awal kemerdekaan Indonesia. Tokoh seperti Muhammad Hatta merupakan orang yang paling vokal dalam menyuarakan HAM. Indonesia dalam memperjuangkan haknya sebagai bangsa harus melewati beberapa fase, seperti hal yang pembentukan organisasi. Organisasi yang didirikan tersebut mewadahi banyak orang di mana untuk merasa sadar bersama-sama memiliki hak-hak yang harus diperjuangkan dan dicapai. Organisasi-organisasi yang dibangun memperjuangkan hak-hak masyarakat dengan cara berbeda, namun pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama untuk menghapuskan kolonialisme di tanah Indonesia. Sehingga dengan begitu, masyarakat Indonesia dapat menjadi manusia yang seutuhnya karena hak kemanusiaannya terpenuhi. Pada tahun 1945 sampai 1950 merupakan pasca lepasnya Indonesia dari Belanda serta secara sah telah merdeka. Pada masa ini Indonesia memperjuangkan HAM yang bersangkutan dengan masalah-masalah kemerdekaan serta mengatur, menyampaikan, dan merupakan pendapat di muka umum. Hak untuk merdeka, hak berserikat, hak menyampaikan pendapat. Pada tahun 1950 sampai 1959, masa di mana HAM mulai berhasil tegak, ditandai banyak partai politik dengan ideologi masing-masing, serta pers memiliki kebebasan dalam menyampaikan fakta yang terjadi. Periode demokrasi parlementer liberal. 1.
Lahirnya banyak partai dengan ragam ideologi. 2. Kebebasan pers. 3. Adanya pemilu. 4. Adanya parlemen. Dan 5. Kekuasaan yang memberi ruang kebebasan. Pada tahun 1999 sampai 1966, demokrasi terpimpin di mana banyak terjadi sikap restriktif atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan terhadap sipil dan hak politik. Di tahun 1996 sampai 1998, masa di mana Presiden Soeharto menjabat 30 tahun lamanya. Pada masa pemerintahan ini lebih bersifat defensif serta pers tidak diberikan ruang untuk bergerak. Di masa ini juga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi, dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Di tahun 1998 sampai sekarang, masa di mana pasca reformasi, jatuhnya kekuasaan rezim Soeharto, strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui 2 tahap status penentuan atau perspektif status dan tahap penataan aturan secara konsisten. Pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa penentuan perundang-undangan tentang HAM seperti amandemen konstitusi negara atau Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR atau tak MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketentuan perundang-undangan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Rico Rivaldo. Baiklah, selanjutnya bentuk-bentuk hak asasi manusia. Bentuk-bentuk hak asasi manusia itu terbagi atas 2, yaitu yang pertama, hak sipil dan hak politik. Adalah hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, hak bergerak, hak atas satu kebangsaan, hak untuk berhimpun dan berserikat, hak untuk mempunyai hak milik, dan sebagainya. Yang kedua itu hak ekonomi dan hak sosial budaya, yaitu hak untuk bekerja, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas istirahat dan waktu senggang, hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, dan sebagainya. Selanjutnya, dalam Deklarasi Universal tentang HAM atau DUHAM, hak asasi terdiri dari yang pertama, hak personal, itu hak jaminan kebutuhan pribadi. Yang kedua, hak legal, itu hak jaminan perlindungan hukum. Ketiga, hak sipil dan politik. Yang keempat, hak subsistensi, yaitu hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan. Yang kelima, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, operasional beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk hidup. Selanjutnya, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Selanjutnya, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi. Selanjutnya, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan. Selanjutnya, hak wanita dan hak anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Frame. Perkembangan pemikiran HAM. Perkembangan pemikiran HAM dunia bermulai dari satu Magna Carta 1215. Magna Carta telah menghilangkan hak absolut raja. Sejak ia dipraktikkan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintahan kepada parlemen. The American Declaration. Kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tepat atau asal kutipan sehingga membaca dapat mencocokkan kutipan dengan sumber aslinya. Lahirlah kemudian teori kontrak sosial J.J. Rousseau, Trias Politica, Montesquieu, teori hukum kodrat John Locke. 3. The American Declaration. Kembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya.
ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. 4. The Friend Declaration 1789 dibuat dalam The Rule of Law, antara lain tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocence, artinya orang-orang yang dianggap kemudian ditahan dan dituduh berat dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. 5. The From dari Presiden Roosevelt 6 Januari 1941. Ada 4 hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari ketakutan yang meliputi usaha pengurangan persenjataan sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serang terhadap negara lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Iskia. Baiklah, selanjutnya yaitu ciri-ciri dari hak asasi manusia. Ciri-ciri dari hak asasi manusia yaitu HAM tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan hak budaya. Hak tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Kemudian hak bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan. Dan yang terakhir, HAM sifatnya universal sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. Selanjutnya yaitu contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998, terjadi kerusuhan masif yang terjadi hampir di seluruh sudut tanah air. Puncaknya di ibu kota Jakarta. Kerusuhan ini diawali oleh kondisi krisis finansial Asia yang semakin memburuk, serta dipicu oleh tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak dalam demonstrasi pada 12 Mei 1998. Dalam proses hukumnya, Kejaksaan Agung mengatakan kasus ini bisa ditindaklanjuti jika ada rekomendasi dari DPR ke Presiden. Karena belum ada rekomendasi, maka Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan ke Komnas HAM. Namun belakangan, Kejaksaan Agung beralasan kasus ini tidak dapat ditindaklanjuti karena DPR sudah memutuskan bahwa tidak ditemukan pelanggaran HAM berat. Dalih lainnya, Kejaksaan Agung menganggap kasus penembakan Trisakti sudah diputus oleh pengadilan militer pada 1999, sehingga tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. Baiklah, demikian hasil presentasi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan baik itu dalam perkataan maupun juga dalam hasil presentasi kami. Tidak lupa kami sampaikan kepada dosen pembimbing kami, dosen mata kuliah hukum dan HAM, yaitu dosen Pak Rabu SHMH. Kami ucapkan terima kasih Pak. Demikianlah hasil presentasi kami. Kami tutup dengan terima kasih dan selamat pagi. Pagi Pak. Pagi Pak, terima kasih Pak.